Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintarsi Sekandingrum dari Universitas Padjadjaran akan menyampaikan kajian tentang masyarakat bantaran sungai dianalisis dari teori ruang sosial George Simmel sebagai salah satu upaya pembangunan inklusif dalam mereduksi eksklusi sosial di perkotaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang saat ini jumlahnya semakin bertambah diiringi dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Padatnya penduduk sebagai konsekuensi dari kota perdagangan dan jasa, sehingga menarik minat penduduk pendatang untuk bermukim dan mengadu nasibnya di kota Bandung. Akibatnya, ketersediaan lahan semakin terbatas dan banyak penduduk yang tidak mampu menempati area pemukiman, sehingga hidup di pemukiman non-permanen seperti bantaran sungai. Pemukiman non-permanen umumnya dihuni oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga menjadikan pemukiman kumuh dan tidak terjaga kebersihannya. Konsekuensinya, masyarakat dengan karakteristik seperti itu tidak menunjukkan adanya partisipasi terhadap kebersihan lingkungan, bahkan memberikan kontribusi pada menumpuknya sampah di sungai. Tujuan dari penulisan artikel adalah menganalisis masyarakat bantaran sungai, khususnya Sungai Citarum Kota Bandung dengan analisis ruang sosial George Simmel, serta mengembangkan model yang dapat melibatkan masyarakat bantaran sungai dalam pengelolaan sampah agar kelestarian sungai dapat terjaga dan bebas dari sampah. Metode penelitian adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat bantaran Sungai Citarum Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan ruang sosial dari George Simmel. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik observasi, studi literatur, dan studi dokumentasi. Gambaran mengenai Citarum dulu dan Citarum kini. Citarum dulu memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan masyarakat, yaitu sebagai sumber ekonomi agraris, menjadi pembatas wilayah, dan digunakan sebagai prasarana transportasi. Kondisi Sungai Citarum dulu tidak mengalami pencemaran karena pemeliharaan sungai terkait dengan kearifan budaya lokal. Sungai Citarum sering menimbulkan banjir akibat musim hujan, tetapi tidak menimbulkan bencana bagi masyarakatnya. Citarum kini tidak hanya digunakan untuk suplai air irigasi pertanian, perikanan dan peternakan, penyedia air baku untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, juga digunakan sebagai pemasok air untuk membangkit listrik tenaga air. Saat ini, di bagian hulu telah berkembang dengan pesat pemukiman, pertanian, dan industri yang memberikan sumbangan terhadap banyaknya limbah yang masuk ke Sungai Citarum. Akibatnya, kualitas air Sungai Citarum menjadi tercemar dan menimbulkan banjir di bagian hilir. Gambaran mengenai masyarakat bantaran sungai umumnya masih memiliki persepsi bahwa sampah adalah sesuatu yang harus dibuang. Selain kotor dan menjijikkan juga dianggap sebagai sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Terkait dengan permasalahan tersebut, telah banyak komunitas di bantaran sungai yang peduli terhadap permasalahan sampah dan melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kelestarian sungai. Namun dalam perkembangannya, program kerja komunitas tidak berjalan karena tidak secara kontinu mendapat dukungan dari pemerintah. Gerakan komunitas merupakan salah satu indikasi dari adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, namun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah belum mampu memunculkan adanya prakarsa dari masyarakat. Masyarakat di lingkungan sungai dipahami sebagai sebuah space, ruang bagi terjadinya interaksi. Mengkaji masyarakat bantaran sungai dulu dan kini dengan analisis ruang sosial menunjukkan bahwa kehidupan modern telah merubah pengalaman dan kreasi energi psikis yang terlibat di dalamnya. Menurut Simmel, masyarakat modern berkembang ke arah masyarakat yang abstrak tanpa suatu pusat. Berkembangnya teknologi komunikasi di era globalisasi telah mengurangi makna ruang dalam arti fisik, karena berbagai transaksi di antara individu dapat dilakukan melalui digital. Pola kehidupan modern seperti itu telah merubah space bagi terjadinya interaksi antara individu di lingkungan sungai. Salah satu solusi untuk mengembalikan sungai yang bersih dan alamiah adalah fungsikan kembali ruang sosial di lingkungan sungai dengan menyediakan ruang terbuka publik. Keberadaan ruang terbuka publik pada masyarakat perkotaan sangatlah penting karena menjadi tempat interaksi di antara individu. Beberapa faktor yang diperhatikan yaitu aspek fisik adanya kenyamanan tempat, aspek ekonomi adanya peluang ekonomi bagi masyarakat bantaran sungai, aspek sosial menjadi tempat berkumpul, dan aspek ekologi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan ekosistem.
Keterlibatan pemerintah, masyarakat bantaran sungai, dan pihak swasta dalam mewujudkan ruang publik sangatlah penting karena ruang terbuka publik yang merupakan ruang sosial bagi masyarakat bantaran sungai diharapkan menjadi tempat berinteraksi masyarakat bantaran sungai baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun budaya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.